Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah yang telah berlangsung lama, kaum Yahudi dikenal dengan kecenderungan untuk menolak ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang diutus untuk mereka. Menurut catatan dalam kitab Tafsir Sawi, terdapat sekitar 12 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi. Sayangnya, mereka enggan menerima dan bahkan menolak ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan ketidaksepakatan. Sifat ini tampaknya masih kental dalam komunitas Yahudi hingga saat ini, di mana mereka tetap mempertahankan keras kepala dan menolak ajaran dari nabi-nabi terdahulu, termasuk ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sifat angkuh yang melekat pada kaum Yahudi tampaknya merupakan karakteristik yang tidak pernah pudar. Hal ini memicu malaikat Jibril alaihissalam berulang kali untuk memberikan peringatan kepada baginda Rasulullah SAW dan umatnya untuk senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap tindakan mereka. Allah telah menggambarkan situasi ini dengan jelas dalam Al-Quran yang berbunyi, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti millah atau agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah, itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Tapi kenyataannya, kaum Yahudi tetap berpegang pada identitas mereka. Allah telah mentakdirkan mereka sebagai kaum yang keras kepala dan teguh pendiriannya. Allah pasti tidak akan tinggal diam terhadap perilaku sewenang-wenang mereka di muka bumi ini. Perjalanan kaum Yahudi akan terus berputar, terkadang muncul, kemudian menghilang, dan kembali timbul. Semuanya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara Allah menghancurkan kaum Yahudi ini kelak, dan metode apakah yang digunakan Allah untuk membumi hanguskan mereka? Berikut, kita akan melihat 3 cara Allah Subhanahu wa taala membuat Yahudi terpecah dan musnah di muka bumi. Yahudi adalah nama dari sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, etnisitas atau suku bangsa sebagai agama atau kepercayaan. Istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Nama Yahudi disebut dalam Al-Quran sebanyak 40 kali. Kisah paling banyak disebut dalam Al-Quran oleh Allah adalah kisah kaum Yahudi, atau lebih dikenal dengan sebutan kaum Bani Israel. Allah menciptakan agama ini untuk kamu Bani Israel, yang diturunkan dari langit melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, walaupun akhirnya agama ini dirusaki oleh penganut-penganutnya. Jumlah dari keseluruhan nabi dan rasul yang pernah diutus untuk kaum ini sebanyak 12 orang utusan. Di antara 12 utusan itu adalah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Semua nabi yang diutuskan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, hampir setiap surat-suratnya. Satu-satunya kaum di dunia ini yang paling banyak diutusnya para nabi adalah Bani Israel atau Yahudi. Diutusnya banyak para nabi ini tentu memiliki alasan. Salah satunya adalah para kaum Yahudi atau Bani Israel dikenal sebagai kelompok manusia yang paling sering melawan para nabi-nabinya. Mereka juga dikenal sebagai kaum yang sangat keras kepala dan tetap untuk tidak mau mengikuti kebenaran yang telah dibawakan oleh para rasul-rasulnya. Selain itu, kaum Yahudi juga dikenal sebagai kaum yang paling banyak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mengutus banyak para nabinya, selalu tidak lupa menitipkan pesan kepada semua utusan, agar untuk tidak melakukan perbuatan semena-mena di bumi, dan menegur mereka agar tidak merasa angkuh di depan Nabi dan Rasulnya. Namun apalah dikata, karena begitu beratnya sifat sombong yang mereka miliki, bahkan perbuatan mereka terus berulang kali berbuat kerusakan di depan utusan, maka Allah pun selalu memberi peringatan berupa azab kepada kaum ini, sebagai peringatan keras untuk tidak mengulanginya lagi. Peringatan ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran tentang bagaimanakah dahulu Allah Subhanahu wa taala memberi azab atas mereka.
mulai dari tenggelamnya kaum Bani Israel di dalam laut yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, pernah dihinakan oleh Allah pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, terusirnya mereka pada masa Nabi Daud alaihissalam, pernah dijadikan budak di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, dan azab-azab lain yang terjadi pada masa para nabi terdahulu. Yang tentu karena sebab kesombongan mereka inilah yang akhirnya membuat mereka diberi Allah peringatan yang berat melalui wasilah-wasilah para nabi-nabinya. Sekarang Rasulullah SAW telah diutus untuk mereka, namun sikap kesombongan mereka terlihat terulang kembali, seperti yang pernah terjadi pada para nabi-nabi terdahulu. Yang mereka lakukan sekarang sangatlah sama, yang menolak ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Selain itu, apa yang juga pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, kini mereka juga membuat kembali kerusakan di muka bumi, bahkan lebih parah dan meluas hingga ke seluruh permukaan bumi. Bukti-bukti kerusakan tersebut dapat kita lihat bersama. Bagaimanakah kini bumi telah berada di bawah kendali kekuasaan mereka, mulai dari politik, ekonomi, dan militer. Dengan alat tersebut, Yahudi telah merusak seluruh manusia dengan kesesatan dan penyakit, bahkan menjadi bumi ini sebagai ladang peperangan. Karena sudah demikian, kembalinya karakter lama mereka. Maka Allah juga akan memberikan kembali peringatan keras untuk mereka yang insya Allah tidak lama lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah Allah memberikan peringatan keras terhadap mereka? Dan kapankah kaum ini akan diazab oleh Allah? Berikut adalah 3 tahapan yang Allah buat untuk mereka menuju masa kehancuran yang sebenarnya. Pertama, Allah berikan peringatan terlebih dahulu. Hancurnya kaum Yahudi ini terjadi pada tahap-tahap awal sebelum datangnya baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, Allah gambarkan terkait hal ini sebagai berikut. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Seorang ahli tafsir bernama Imam Ibnu Katsir pernah memberikan pendapat terkait ayat tersebut. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa sesungguhnya di dalam kitab itu Allah telah memberitahukan terlebih dahulu kepada mereka di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka, bahwa mereka kelak akan membuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali, dan mereka berlaku menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jelasnya, mereka akan membuat sewenang-wenang melampaui batas dan durhaka terhadap orang lain. Ayat di atas memberi petunjuk kepada kita bahwa sebelum azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kaum Yahudi terjadi, Allah tetap memberi peringatan terlebih dahulu dengan diutusnya para nabi dan rasul sebagai perantara wahyu Allah kepada mereka. Maksud dari ayat akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, menurut para ulama, bahwa Bani Israel akan membuat keonaran 2 kali di muka bumi Palestina, sehingga Allah menggerakkan musuh-musuh mereka dan menghancurkan negeri mereka. Kedua, Allah biarkan kejayaan atas kaum Yahudi dengan waktu yang terbatas. Kaum Yahudi akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan kejayaan yang melimpah. Mereka diberi izin untuk merasakan kehidupan yang indah, harta yang banyak, dan kekuatan yang besar. Namun semua itu hanyalah sementara. Sengaja Allah berikan kelebihan ini hanya untuk sesaat belaka, dan kenikmatan itu dijadikan sebagai istidraj atau kenikmatan yang membuat mereka semakin angkuh dan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai hal ini, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Sebelum masa datangnya baginda Rasulullah,
kaum Yahudi diberi Allah giliran untuk berkuasa kembali. Sudah Cyrus Kisra Persia pertama dari keluarga Sasan dapat mengalahkan Babilonia. Dia memerdekakan tawanan dari Bani Israel yang berada di sana dan mengirimkan mereka kembali ke Palestina pada tahun 536 sebelum Masehi. Dengan demikian, orang-orang Bani Israel menguasai kembali negerinya. Karunia itu Allah berikan kepada Bani Israel ketika mereka telah bertaubat, mematuhi kembali ajaran Taurat, dan menyadari kecerobohan yang telah dia lakukan. Mereka dapat membangun kembali negerinya dan menyelamatkan keluarganya dan harta benda mereka. Namun apalah yang terjadi? Secara perlahan, kaum Yahudi kembali berbuat kemaksiatan kepada Allah setelah lupa terhadap nikmat yang telah diberikan. Sama seperti setelah baginda Rasulullah datang, Yahudi oleh Rasulullah SAW diberi hak kemanusiaannya. Mereka hidup dalam kebahagiaan dan senang terhadap sikap yang Nabi lakukan untuk mereka. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kini Yahudi berbuat kembali kekejian di muka bumi ini, termasuk bersifat brutal terhadap negeri Palestina. Sifat ini dilakukan sesuka hati mereka, diakibatkan kesombongannya karena kejayaan melimpah yang kini sedang mereka dapatkan. Lalu yang ketiga, Allah hancurkan mereka kembali setelah Allah berikan ujian kekayaan terhadap mereka. Maka Allah kirimkan azab kembali sebagai peringatan tegas terhadap kaum pembangkang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untukmu sendiri." Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7-8. Allah menegaskan bahwa jika Bani Israel berbuat baik, maka kebaikan itu akan menjadi keuntungan bagi mereka sendiri. Namun, prinsip yang terkandung dalam ayat ini tidak hanya berlaku untuk mereka, melainkan untuk seluruh manusia sepanjang masa. Oleh karena itu, ketika manusia berbuat baik atau melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Allah mengungkapkan konsekuensi dari perbuatan jahat Bani Israel untuk kedua kalinya. Pada saat itu, Allah membiarkan mereka dalam keadaan kacau balau ketika musuh-musuh datang untuk menaklukkan mereka. Kekalahan kedua ini mereka alami sebagai penderitaan yang tidak terlukiskan dan memalukan mereka. Allah mengizinkan suatu kelompok untuk kembali memasuki Baitul Maqdis. Sebagai hasilnya, mereka mengalami penderitaan materi berupa kekuasaan, harta, dan anak-anak yang dijadikan tawanan oleh musuh. Mereka juga mengalami penderitaan moral karena tempat-tempat suci dan simbol-simbol kekudusan agama mereka dihina dan dihancurkan. Lalu, siapakah kelompok yang akan Allah kehendaki untuk menghancurkan mereka? Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Sahabat semuanya, demikianlah penjelasan tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat Yahudi kembali dihancurkan di masa depan, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk mereka semua. Wallahu a'lam bissawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.